Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Bagaimana kabarnya nih? Bagaimana persiapan di 50 hari sebelum UTBK? Sekarang udah start di mana nih teman-teman? Apakah udah 50% untuk persiapan UTBK? Atau masih di bawah 50%? Atau bahkan sudah 60%? Nah, oke. Teman-teman jawab sendiri aja ya. Tapi kalau teman-teman ingin jawab, silahkan di komentar aja gitu ya. Oke, di video kali ini Kak Sugeng akan berikan informasi kepada teman-teman semua berapa sih jumlah dan total waktu di UTBK nanti ya. So, teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di-subscribe dulu, aktifkan loncengnya agar Kak Sugeng lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten seperti ini. Dan juga setiap videonya silahkan teman-teman like ya. Jadi like-nya teman-teman itu bermanfaat banget buat Kak Sugeng dan mengembangkan channel ini. Oke, makasih ya. Langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk, teman-teman harus tahu bahwa persaingan SBMPTN di 2021 itu apakah ketat atau biasa aja. Kita lihat ya. Bahwa di sini jumlah peserta itu tahun kemarin 777.858. Nah, sedangkan yang gagal itu 592.916. Artinya, yang lolos SBMPTN itu hanya 184.942. Nah, walaupun angkanya dari 700 ke 100 itu ya berapa persen lah ya. Nah, setidaknya 184.000 itu adalah yang ya angka yang gede gitu. Semoga teman-teman bisa masuk di 1.804.000 ini, oke? Oh, sorry, 184.000 ini ya, teman-teman ya. Jadi biar teman-teman lebih semangat lagi ketika teman-teman sudah tahu persaingan SBMPTN 2021 ini, oke? Oke, nah Kak Sugeng akan berikan ilustrasi bahwa di sini ada orang ya yang akan meloncat gitu ya jadi dari titik A ke titik B misalkan, atau dari tebing A ke tebing B. Apa artinya? Jadi teman-teman harus bisa melewati tantangan gitu ya. Tantangan seperti apa? Ya, yang sekarang teman-teman akan hadapi berarti UTBK. Bagaimana cara belajar, bagaimana cara ngebuat soal itu lebih mudah dikerjakan, kemudian bagaimana teman-teman bisa mengatur waktu dan semuanya gitu ya. Nah, di sini Kak Sugeng akan berikan setidaknya ini memberikan informasi kepada teman-teman ya. Jadi materi uji di UTBK itu ada apa aja sih gitu ya sebelum kita ke banyaknya soal dan waktu. Nah, di materi uji berdasarkan hasil sosialisasi kemarin di Desember 2021 dari pihak LTMPT tentunya, bahwa materi uji yang di 2022 itu adalah TPS dan TKA, oke? Berarti TPS dan TKA Saintek, TPS dan TKA Sosum. TPS apa aja? Yang familiar itu kan PU ya, itu kan kepanjangannya pengenalan umum. PK, pengetahuan kuantitatif, PPU, pengetahuan dan pengalaman umum, PBM, pemahaman baca menulis dan bahasa Inggris. Nah, tentu TPS ini tidak diajarkan di sekolah. Jadi teman-teman harus bisa mencari, harus bisa meriset soal-soal tahun kemarin. Nah, kabar baiknya di channel ini telah membahas pengetahuan kuantitatif ya teman-teman. Jadi Kak Sugeng lebih ke matematikanya. Tentu kedepannya Kak Sugeng akan bahas pengenalan umum ya. Jika teman-teman ingin, Kak Sugeng nanti akan bahas ya. Kalau teman-teman ingin, silakan komentar ya. Di komentar, Kak bahas PU gitu ya. Oke. Nah, sisanya silakan teman-teman ya pelajari lah ya. Dan untuk TK Saintek, tentu di sini matematika, fisika, kimia, biologi. Artinya TPS yang dia diajarkan di sekolah dan juga TKA itu yang diajarkan di sekolah. Jadi teman-teman harus balance dalam belajarnya. Nah, lalu teman-teman Kak Sugeng akan ngasih tahu bahwa bobot di dalam UTBK itu yang paling gede itu di TPS. Sebanyak 60% dan TKA Saintek maupun TKA Sosum itu 40% ya. Tentu ini yang bisa menjawab hanya pihak LTMPT. Tapi Kak Sugeng berpedoman bahwa TPS itu lebih besar
daripada TKA. Soalnya kemarin di 2020 UTBK-nya hanya TPS doang gitu ya. Itu mengindikasikan bahwa TPS itu sangat penting. Dan yang Kak Sugeng tahu, TPS itu bisa memprediksi orang itu jago di bidang apa misalnya. Makanya ada TPS. Karena dulu-dulu mah nggak ada. Oke, lanjut. Nah, ini TPS-nya sama untuk yang sosum, cuma beda di sosumnya berarti TKA-nya ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Ini ya. Jadi materi-materi ini yang harus teman-teman pelajari agar teman-teman bisa mendapat nilai yang lebih besar. Oke? Nah, di sini teman-teman berarti langsung aja kita ke perkiraan soal dan waktu pengerjaan. Nah, di Saintek materi ujinya itu TPS ya, misalnya nih, itu totalnya adalah 105 menit. Nah, 105 menit ini komponen soalnya tentu pengenalan umum 23 menit ya. Perkiraan soalnya hanya 16 dan perkiraan waktu per soal itu 1,4 menit. Jadi 1 menit lebih lah ya. Nah, sedangkan pengetahuan kuantitatif itu 28 menit, perkiraan jumlah soalnya adalah 15 dan perkiraan waktu per soalnya adalah 1,7 menit. Sedangkan PPU 16 menit, jumlah soalnya lebih banyak gitu ya, 17. Nah, berarti per soalnya itu nggak nyampe 1 menit, 0,9 menit doang. Dan pemahaman baca menulis 23 menit, jumlah soalnya 15. Artinya untuk waktu per soalnya adalah 1,5 menit. Sedangkan bahasa Inggris 15 menit, 15 soal, artinya 1 soal 1 menit. Dan di sini bahasa Inggris itu diujikan sebagai mata uji terpisah ya. Di 2022 bahasa Inggris akan terpisah, akan tetapi dia masuk di komponen TPS. Paham ya? Jadi nilainya doang nanti yang akan dipisah. Lalu di sini untuk TKA-nya 90 menit, artinya totalnya teman-teman nanti dalam ujian itu 195 menit. Nah, di sini matematika 22,5, jadi semuanya rata 22,5, berarti 90 dibagi 4 aja. Nah, berarti di sini total soalnya juga hampir sama rata, hanya di fisika 13 doang ya. Sisanya 15, 15, 15 ya. Berarti total per soalnya adalah berapa menit? 1,5 menit semua ya, kecuali fisika 1,73. Nah, perlu teman-teman ketahui, kenapa sih gitu kan? 105 menit ini misal TPS nih, kok PU 23, 28, PK, 16 itu beda-beda. Kenapa enggak? Ya udah 105 menit semua gitu ya, PU, PK gitu. Nah, enggak. Karena di sini ada yang namanya blocking time atau ya bisa dibilang ketika teman-teman misalnya pengenalan umum nih lagi ngerjain, ya udah waktu yang didedikasikan itu 23 menit. Cukup gak cukup 23 menit pengenalan umum? Misalnya teman-teman pengenalan umum hanya waktunya itu butuh 20 menit. Artinya 3 menit teman-teman harus nunggu. Baru nanti pindah subtes ke PK. Bisa jadi ketika PK misalnya 28 menit nih, udah mau habis, teman-teman belum selesai. Ya mau gak mau itu akan lanjut ke pengetahuan dan pemahaman umum. Kayak gitu ya. Jadi stepnya itu kayak gitu. Nggak bisa teman-teman loncat-loncat gitu. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya pengetahuan kuantitatif, misal nomor 17 sampai 24. 24 mundur lagi, boleh ya. Bisa. Tapi kalau yang per subtes itu nggak bisa. Jadi udah waktunya didedikasikan untuk PK 28 menit. Ya udah 28 menit. Cukup gak cukup. Begitupun sama dengan TKA ya. Oke, selanjutnya di sini untuk TPS di sosum itu akan sama dengan TPS di TKA Saintek maksudnya. Jadi sama saja si perkiraan jumlah soal dan waktu per soalnya gitu ya. Hanya bedanya di sini ya. Ekonomi, geografi, sejarah dan sosiologinya 15 soal semua, nggak kayak fisika. Dan tentu waktunya 1,5 menit semua. Oke, itu ya. Jadi sama aja teman-teman ya. Selesai untuk H-50. Semoga kalian bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman sukses. Sampai ketemu di video selanjutnya. Share ke teman-teman yang lain ya.